Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Nah, puji akan nama Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan di mana kita semua ada pada kesempatan ini untuk kemudian kita boleh mendengar firman Tuhan. Tentu semua kita sudah diberkati lewat puji-pujian dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun saya lihat banyak yang alpa ini. Oke, tidak apa-apa, Tuhan tetap ada di tempat ini. Nah, puji akan nama Tuhan. Saya hari ini akan bicara dengan topik khawatir. Khawatir. Dalam beberapa terjemahan, kata khawatir sebenarnya takut sebelum terjadi sesuatu. Tapi sebenarnya kalau kemudian saya mengambil kesimpulan takut atau kemudian kata khawatir sebenarnya renggangnya hubungan dia dengan Tuhan. Dalam tata bahasa kemudian bisa ada arti kata kosakata khawatir, tapi sebenarnya dalam hubungan kita dengan Tuhan, kata khawatir sebenarnya muncul akibat renggangnya hubungan kita dengan Tuhan. Nah, dalam pertama Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, firman Allah berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Perhatikan kata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Perhatikan ada kalimat yang menarik, kata serahkanlah segala kekhawatiranmu dengan hubungan kalimat yang kemudian dikatakan sebab ia yang memelihara kamu. Dalam teks ini kemudian kita coba menghubungkan ada firman Allah yang mengajar atau kemudian ditekankan kepada saya, kepada saudara, kepada kita semua untuk ayo serahkan. Serahkan apa yang namanya kata khawatir, serahkan. Tapi kemudian di kalimat selanjutnya dikatakan sebab ia yang memelihara kamu. Nah, kebanyakan kita tidak menyerahkan kekhawatiran. Pertanyaannya, kenapa kita tidak serahkan kekhawatiran? Karena kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kenapa kita tahan kekhawatiran? Karena kita tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Orang yang dapat sanggup serahkan kekhawatiran karena ia percaya pemeliharaan Tuhan. Kalau kita tidak percaya untuk Tuhan, maka kita tidak akan menyerahkan kekhawatiran. Dan sekali lagi saya ulangi, orang yang dapat sanggup menyerahkan segala kekhawatiran karena ia percaya Tuhan pemelihara. Saya tertarik dalam satu terjemahan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini, serahkanlah kepada Allah semua masalah yang membuat kalian khawatir. Tentu setiap masalah kadang menghadirkan kekhawatiran. Banyak masalah yang kadang membuat kita khawatir atau takut sesuatu yang di depan, sesuatu yang belum tentu terjadi, sesuatu yang kita sendiri tidak lihat, kita khawatir dengan itu. Contoh, kebanyakan kita orang tua menjadi khawatir, nanti kita punya anak ke depan ini jadi bagaimana? Aduh, dunia kita ada lagi susah. Contoh, kemudian kalau ada orientasi berpikir nanti menjadi PNS, sekarang kriteria menjadi PNS begitu sulit, menyeleksi menjadi PNS begitu sulit, serba sulit, kualitas atau kemudian mutu pendidikan semakin hari semakin dinaikkan, kemudian tingkat apa yang kita terima di sekolah. Apalagi ada 1-2 sekolah yang ada di pedalaman sulit atau kemudian pelajaran yang diterima tidak seperti yang ada di kota-kota dengan akses internet. Orang bisa dapat belajar sendiri atau secara mandiri. Berbeda dengan yang ada di pedalaman yang mungkin belum ada akses internet. Sementara tes PNS bagaimana soal-soal itu diberikan tidak ada bedanya karena seleksi sekarang ini secara nasional. Jadi apa yang didapat di Jakarta sama dengan apa yang ada di Maluku, apa yang ada di Maluku sama dengan apa yang ada di gunung-gunung di sana atau yang ada di pedalaman. Jadi semua menjadi sama.
tidak ada perbedaan, sementara kualitas pendidikan yang diperoleh diterima berbeda-beda, dan kadang-kala kemudian kita mengatakan, aduh bagaimana ini? Bahkan apa yang terjadi dengan masa depan dan macam-macam hal bisa terjadi. Tetapi saya ingin mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat mampu mengubah segala sesuatu yang menurut kita tidak mungkin. Sekali lagi bagi Tuhan itu mungkin. Saya beberapa khotbah saya mungkin pernah menyampaikan satu kisah menarik ketika saya melayani di Peru, dan seorang anak yang dari latar belakang ekonomi yang pas-pasan, dan anak itu karena selalu ada di rumah dan kemudian dia berniat untuk kemudian ikut tes TNI. Secara keuangan tidak mungkin. IQ juga saya tahu pas-pasan, dan sekali waktu dia ikut tes saudara, dan ikut tes perlu perjalanan ke Ambon dan butuh uang. Ternyata mamanya ini karena dia jualan di pasar, dia rupanya buat tabungan. Jadi istilah celengan ya. Nah, jadi setiap saat rupanya hasilnya dia isi di celengan, hasilnya dia isi di celengan. Dan ketika anak ini akan ke Ambon, celengannya itu ternyata satu hari sebelumnya sudah dicuri. Dan bayangkan saudara, stresnya tentu apa yang dia alami oleh anak ini dan termasuk orang tuanya. Nah, dengan ya Tuhan buka jalan dan akhirnya anak itu tes. Dan apa yang terjadi saudara? Satu ketika saya sendiri tidak tahu akan hasil anak ini akan nanti sukses atau kemudian berhasil lolos atau tidak. Karena terputus komunikasi, karena waktu setelah itu saya langsung mutasi ke Seram bagian selatan. Dan satu ketika saya ketemu dia di Ambon, ternyata dia sudah menggunakan pakaian dinas saudara. Nah, saya ingin kembali untuk mengingatkan kekhawatiran kadang-kala terjadi dari sesuatu yang belum kita lihat di depan sana saudara. Sesuatu yang belum terjadi di depan hari ini kita sudah taruh kekhawatiran. Alkitab menjelaskan, ayo mari semua kita serahkan kekhawatiran. Amin. Karena kita yang percaya harus bisa serahkan kekhawatiran. Yang tidak percaya akan menahan kekhawatiran. Kalau hari ini ada yang sakit, tapi beta ini sudah berdoa belum juga sembuh-sembuh. Sekali lagi saya ingin katakan, kadang-kadang kekhawatiran itu menghambat kesembuhan. Jadi dalam tulisan Petrus katakan, serahkanlah kepada Allah semua masalah yang membuat kalian khawatir. Karena ia peduli terhadap kamu. Kalau kiri kanan saudara ikut peduli, Tuhan jauh lebih peduli dari orang yang ada di kiri kanan. Hambatan-hambatan yang membuat terjadi dari kekhawatiran atau kekhawatiran kadang justru menghambat. Yang pertama, hambatan kekhawatiran yang membuat firman Allah tidak bisa bertumbuh di hati kita. Sekali lagi, kekhawatiran menghambat pertumbuhan firman Allah. Saya tertarik bagian ini karena kekhawatiran itu diibaratkan tanaman-tanaman liar. Tanaman-tanaman liar yang memungkusi tanaman yang kita tanam. Dan di saat tanaman-tanaman liar itu melingkar, ada yang namanya tali, ada yang namanya daun-daun. Ataukah pepohonan yang lain yang kita sendiri tidak tanam, kalau Bapak Ibu Saudara lewat dari kiri dan kanan ada banyak tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang tentu sekian banyak pohon itu tidak ditanam, dia bertumbuh sendiri. Tapi ada juga tanaman yang kita tanam dan tanaman yang kita tanam itu kita butuhkan untuk sebuah perawatan supaya dia bisa bertumbuh. Tetapi ketika tanaman yang kita tanam itu kita tidak perhatikan dan tanaman liar itu membungkusi tanaman yang kita perlukan untuk bisa bertumbuh dan menghasilkan apa yang kita inginkan. Dan tentu saya ingin mengatakan bahwa tanaman-tanaman liar itu saya ibaratkan kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah sebuah tanaman liar yang bisa menghambat apa yang disebut dengan benih firman Allah. Kalau benih firman Allah itu tidak bisa bertumbuh bukan karena benih itu tidak berkualitas. Bukan karena salah benihnya. Tetapi karena persoalan ada tanaman-tanaman liar
yang kita biarkan dia merembet masuk dan menguasai kita. Dan karena itu saudaraku, kekhawatiran ibaratkan tanaman liar yang perlu kita bereskan. Siapa yang harus membereskan? Setiap kita masing-masing. Karena ketika benih firman Allah itu disampaikan semua orang, kenapa kemudian ada istilah, kenapa sekian banyak tahun seseorang mengenal Tuhan dan mengiring Tuhan, tapi proses pertumbuhan rohani berbeda-beda. Ada yang mengatakan dia itu begitu dewasa di dalam Tuhan. Ada yang mengatakan dia begitu kerdil di dalam Tuhan. Sudah sekian lama ikut Tuhan, dia tidak mapan. Mentalnya tidak stabil. Kemudian dia pelin-pelan mengiring Tuhan. Karena kalau dia setia asal-asalan, ada yang disebut sama seperti kapal selam. Desember 25 muncullah dia. Setelah itu tenggelam lagi. Macam-macam kita bisa dapat mengistilahkan itu tumbuh dan itu terjadi. Akibat karena soal kedewasaan. Dan kedewasaan rohani tidak diukur karena dia itu anak kecil atau karena itu dia sudah lanjut usia. Sekali lagi, kedewasaan rohani selalu berhubungan erat dengan meresapnya firman Allah dalam diri seseorang. Kalau firman Allah disampaikan sekian hebatnya pun, tapi kalau itu tidak bisa bertumbuh akibat membiarkan tanaman liar menguasai, maka yang salah bukan benihnya. Contoh saudara perhatikan, ada benih yang bagus-bagus saudara tanam, tetapi kalau kemudian dibiarkan begitu saja, kenapa dibiarkan? Karena tidak diperhatikan agar supaya dibersihkan tanaman-tanaman liar yang ada di kiri dan kanan. Dan karenanya benih itu tidak bisa akan bertumbuh dengan baik. Bahkan bisa kekuning-kuningan, bisa sakit-sakitan, dan pada akhirnya mati. Yang kedua, dengan cepat ingin saya sampaikan bahwa kekhawatiran menghambat produktivitas atau menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara mungkin punya banyak tanaman. Saya lebih cenderung untuk memberikan contoh-contoh praktis terkait dengan tanaman. Cengkeh kalau kemudian dilingkar, pohon cengkeh dilingkar dengan tali-tali yang banyak, maka cengkeh tidak akan menghasilkan hasil buah yang baik. Kalau kemudian di atasnya ada banyak pohon-pohon yang besar yang menutupi cengkeh itu atau pohon cengkeh, maka cengkeh tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Bahkan bisa menjadi mati. Bisa akan layu dan sudah selesai. Nah, kekhawatiran saya cenderung mengatakan menghambat produktivitas untuk bisa menghasilkan buah yang baik. Dan Alkitab menjelaskan karena Yesus dalam perumpamaannya menjelaskan itu. Firman Allah mengatakan begini. Dalam Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman Allah itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah saudara perhatikan. Ada kalimat yang mengatakan sehingga tidak berbuah. Kalimat kata tidak berbuah karena dihimpit oleh kiri dan kanan. Oleh tanaman-tanaman liar yang tidak kita tanam. Atau tanaman-tanaman liar yang kita tidak perlukan menghimpit. Dan akhirnya apa yang terjadi? Firman itu tidak bertumbuh di hati kita. Dan tentu kita juga akan mengatakan bahwa kekhawatiran menyebabkan kita tidak menghasilkan buah-buah kehidupan. Kekhawatiran juga bisa dikatakan tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Bagian yang kedua ini akan lebih keras atau lebih ekstrim. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa kekhawatiran membuat kita menjadi pribadi yang ego. Kekhawatiran membuat kita menjadi orang yang lebih mementingkan diri sendiri dan tutup mata dengan orang di kiri dan kanan kita. Dengan ekstrim saya mau katakan begini.
Kekhawatiran membuat kita menjadi orang yang kawaja. Kenapa? Karena kita akan merasa tidak cukup untuk diri. Dan bagaimana bisa untuk orang lain. Kekhawatiran membuat kita menjadi orang yang hanya melihat diri ini. Hanya melihat orang yang ada di seputar kita. Yang ruang lingkupnya kecil. Kekhawatiran. Bahkan kekhawatiran selalu membuat kata tidak cukup, dan tidak cukup. Apalagi kekhawatiran membuat kita sulit berkorban. Sulit saudara. Karena merasa untuk kita sendiri tidak mungkin apalagi untuk orang lain. Nah jadi kekhawatiran dalam hubungannya dengan kata berbuah. Tidak akan maksimal. Sehingga dengan demikian firman Allah datang buat saya dan saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Perhatikan kata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi hendaknya kamu atau janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kata tentang apapun juga. Jadi kalau tadi saya katakan salah satu contoh, kadang kita orang tua ini khawatir bagaimana anak-anak kita ke depan. Anak-anak itu sendiri khawatir bagaimana dengan beta masa depan. Yang belum menikah khawatir bagaimana dengan beta punya jodoh di kiri dan kanan belum juga dapat nih. Bagaimana dengan pekerjaan. Bahkan macam-macam kekhawatiran yang muncul, tapi firman Allah katakan janganlah hendaknya kamu khawatir dengan kalimat tentang apapun juga. Jadi apapun itu yang membuat saya dan saudara khawatir. Firman Allah katakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Dan dikatakan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, dalam permohonan dengan ucapan syukur. Katakan kiri kanan, ucap syukurlah. Amin. Mungkin ada yang mengatakan bahwa pendeta, tapi bagaimana katong sing khawatir? Corona buat katong pekerjaan sing bisa dapat jalan dengan baik. Sekali lagi sejak awal COVID saya katakan Tuhan akan menolong kita dalam anugerahnya. Dan hari ini saudara masih bisa berdiri tetap senyum-senyum satu dengan yang lain. Itu bukti nyata corona tidak bisa menghambat pertumbuhan iman saudara. Saudara akan tetap hidup dalam kasih dan dalam anugerahnya. Nah menarik kemudian kita terjemahkan terkait dengan produktivitas. Tuhan menghendaki setiap kita ini menghasilkan, tidak lagi akan berbuah. Dan besoknya ketika mereka lewat dan seorang murid memandang melihat sudah menjadi kering. Artinya Tuhan tidak hanya sebatas melihat aktivitas. Aktivitas oke. Aktivitas itu saya katakan kita berdoa, kita beribadah, kita memberi, kita bisa baca Alkitab, semua boleh. Tapi kenapa Tuhan tuntut buah? Karena dalam kitab Galatia menjelaskan sebenarnya semua aktivitas ujungnya adalah untuk bisa menghasilkan buah. Kalau semua aktivitas ternyata endingnya tidak ada buah yang didapat, maka aktivitas itu sebenarnya tidak produktif. Jadi semua aktivitas harus bisa menghasilkan buah-buah pertobatan saudara.
Dan kitab Galatia menjelaskan itu buat saya dan saudara. Apa saja buah roh? Sebenarnya buah roh adalah ending dari seluruh aktivitas anak-anak Tuhan. Kalau dalam pengiringan kita akan Tuhan, aktivitas kita, contoh saya mungkin berkhotbah, mungkin anak-anak sedang melayani, singers kah atau pemain musik kah. Tapi kalau kemudian endingnya tidak punya buah, maka sebenarnya tidak produktif. Karenanya penting buat saya dan saudara agar supaya semua aktivitas yang disebut aktivitas rohani harus bisa menghasilkan buah di sana. Kalau tidak menghasilkan buah, sebenarnya ada yang salah. Ada yang salah. Dan kalau ada yang salah, Alkitab juga jelaskan bahwa kita seperti orang yang terselamatkan dari rumah yang terbakar. Apa maksudnya di sana? Kita tidak bawa apa-apa keluar dari rumah. Yang ada hanya kita menyelamatkan diri dengan apa adanya. Nah sama, aktivitas banyak yang kemudian kita lakukan dan kemudian Tuhan Yesus datang, ya bisa mungkin kita selamatkan. Tapi kita tidak punya upah. Kita tidak punya apa-apa di sana. Sehingga dengan demikian setiap saya, setiap saudara, ayo mari kita bergerak menjalankan seluruh aktivitas dengan endingnya bisa menghasilkan buah. Amin. Saya ketika kemarin waktu di dalam rapat daerah dan saya buat bawah renungan terkait dengan hati hamba. Dan saya ingin kembali sedikit saja mengatakan bahwa semua kita harus bisa punya hati hamba. Karena kadang orang menghubungkannya hati hamba itu namanya pendeta, bukan. Pendeta dan hamba beda. Bisa seorang pendeta punya hati hamba, tapi seorang jemaat yang punya hati hamba tidak menjadi pendeta, saudara. Ada bedanya di sana. Tapi ending dari semuanya itu adalah semua kita yang namanya orang percaya harus bisa punya hati hamba. Nah tujuannya apa? Supaya kita bisa menghasilkan buah-buah kehidupan. Dan Tuhan menghendaki agar supaya setiap kita masing-masing bisa punya buah. Dan menghasilkan buah itu tidak sembarangan. Perlu harga dibayar. Ada konsekuensi di sana. Kalau orang cuma harap gampang tidak akan bisa. Kalau orang hanya terima gampang, tidak akan ada buah yang kita hasilkan. Menghasilkan buah itu ada harga di sana. Dan untuk menghasilkan buah dengan ada taruhan, ada harga, ada korban yang kita harus lakukan. Sehingga dengan demikian, kita tidak menjadi anak Tuhan yang gampang. Kadang-kala waktu Tuhan izinkan kita sakit, taruhannya adalah supaya kita punya iman di sana. Karena kita kekurangan agar supaya taruhannya ada iman di sana. Kadang-kala apa yang kita pandai depan itu surat, tetapi supaya Tuhan tolong kita agar ada iman di sana. Dan dengan itu membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, bukan pribadi yang cengeng, saudara. Kadang-kala saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lebih cenderung mengatakan, ya sudah beta pun nasib begitu. Tidak, dalam Tuhan tidak ada istilah kata nasib. Tidak ada istilah itu. Sejauh dimana kita menjalani sebuah proses kehidupan dalam kehendak Tuhan. Bukan dalam nasib. Kita selalu jalan dalam kehendak Tuhan. Karena mungkin itu pahit, kadang itu sulit diterima. Tapi saya ingin katakan hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dan sesulit apapun hidup ini saya tahu. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Karena jangan saudara menjadi kerdil imanmu. Jangan kemudian kekhawatiran membuat saudara menjadi semakin hari kecil hatimu. Membuat semangatmu berkurang. Gairah mengiring Tuhan menjadi hilang. Seperti firman Allah katakan. Berkobar-kobar. Jangan. Marilah kita tetap mengatakan saya percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah kecewakan.
Saya percaya kepada Tuhan karena Dia berjanji dan selalu menggenapi janjinya. Saya percaya kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan saya. Saya percaya kepada Tuhan karena Tuhan yang atur langkah-langkah hidup saya. Saya percaya kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah berdusta buat saya. Dan karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus percaya. Mari kita tetap berusaha agar supaya tanaman-tanaman liar yang namanya kekhawatiran itu jangan menguasai saya dan saudara. Karena ketika menguasai saudara, membuat saudara tidak akan produktif. Tidak akan menghasilkan buah yang baik. Dalam Matius 6 ayat 27, ayat yang ke-27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Perhatikan, di antara kamu yang kasta, sehasta saja, satu saja, siapa? Dan tentu kalau Yesus katakan dengan tegas pernyataan ini, maka kesimpulan saya adalah tidak ada orang yang bisa. Kalau tidak ada orang yang bisa, artinya apa? Kekhawatiran tidak berfaedah. Kekhawatiran justru sekali lagi menjadi virus yang perlahan-lahan mematikan, perlahan-lahan membuat kita memudar, perlahan-lahan membuat kita menjadi pesimis, membuat kita menjadi orang yang tidak punya semangat. Kekhawatiran tidak memberikan ruang yang besar untuk kita menjadi orang yang produktif. Karena itu Yesus katakan dalam sebuah pertanyaan. Ini pernyataan pertanyaan yang dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tentu jawabannya yang saya bisa katakan tidak ada. Tidak menolong kita. Tidak mengurangi masalah kita. Kalau ada di antara saudara yang karena masalah dan dengan khawatir akan menolong dia, maka jawaban saya tidak ada. Justru masalah yang engkau sedang alami ditambah dengan kekhawatiran, maka itu menambah masalah saudara. Sudah ada masalah tambah khawatir, maka itu menambah masalah, bukan mengurangi masalah. Cara satu-satunya, sebagaimana firman Allah katakan, serahkan kepada Tuhan. Kenapa serahkan kepada Tuhan? Sekali lagi, karena kita tidak punya kemampuan. Kenapa kita serahkan? Karena kita terbatas. Kenapa kita serahkan? Karena kita tidak punya kuasa. Kenapa kita serahkan? Karena kita tidak memiliki kapasitas yang lebih seperti kapasitas Tuhan. Jadi inti yang kemudian saya sampaikan di akhir dari khotbah ini. Yang pertama, mari kita konsisten serahkan semua kekhawatiran kita. Jangan berhenti, jangan berhenti. Serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Entah yang besar masalah, entah yang kecil masalah, entah yang sedang masalah. Ayo serahkan, ayo serahkan. Yang kedua, kekhawatiran ternyata virus yang mematikan kerohanian. Karenanya supaya kerohanian kita tidak mati, mari kita lepaskan. Mari bebaskan diri dari kekhawatiran. Dan yang terakhir, kekhawatiran membuat saudara dan saya tidak punya buah yang baik. Agar kita berbuah, mari kita serahkan semua masalah kita. Karena tentu semua kita tidak ada yang bebas dari tidak ada masalah. Semua kita pasti punya masalah. Tapi sejauh hari ini yang saya tahu, kita bisa keluar karena Tuhan yang menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita lewat kebenaran firman Allah agar mengajar kita semakin hari semakin menjadi matang di dalam Tuhan.